teman-teman Youth GKI Kanan, senang sekali kalau pada hari ini, hari Jumat, kita bisa sama-sama kembali. Kita mau saat teduh bareng yuk. Nah teman-teman, hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu persembahkanlah yang terbaik. Teman-teman, itulah sebabnya mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari Bilangan pasal yang ke-28, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Bilangan pasal 28, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkanlah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, dengan setia dan pada waktu yang ditetapkan, haruslah kamu mempersembahkan persembahan-persembahan kepadaku sebagai santapanku, berupa korban api-apian yang baunya menyenangkan bagiku. Katakanlah kepada mereka, inilah korban api-apian yang harus kamu persembahkan kepada Tuhan. 2 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela setiap hari sebagai korban bakaran yang tetap. Domba yang satu haruslah kau olah pada waktu pagi, domba yang lain haruslah kau olah pada waktu senja. Juga 1/10 eva tepung yang terbaik untuk korban sajian, diolah dengan 1/4 hin minyak tumbuk. Itulah korban bakaran yang tetap yang diolah pertama kali di atas gunung Sinai, menjadi bau yang menyenangkan, suatu korban api-apian bagi Tuhan. Dan korban curahannya ialah 1/4 hin untuk setiap domba. Curahkanlah minuman yang memabukkan sebagai korban curahan bagi Tuhan di tempat kudus. Dan domba yang lain haruslah kau olah pada waktu senja, sama seperti korban sajian pada waktu pagi, dan sama seperti korban curahannya, haruslah kau mengolahnya sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Nah teman-teman, di dalam bagian ini kita sama-sama melihat bagaimana Tuhan kembali mengulang bagaimana korban yang harus diberikan kepada Tuhan. Teman-teman, tidak bercela, dan yang terbaik itu merupakan standar persembahan yang Tuhan minta dari umat Israel. Nah teman-teman, pengolahannya diatur dengan teliti dan harus memenuhi standar yang Tuhan telah tetapkan, teman-teman. Umat Kristen saat ini tidak lagi mempersembahkan korban sebagaimana yang dilakukan oleh umat Israel waktu itu. Namun, dari bacaan kita dapat belajar bahwa sesungguhnya Tuhan mengharapkan yang terbaik dari kita untuk kita bisa berikan kepada Tuhan. Nah, teman-teman, Tuhan memerintahkan Israel untuk mempersembahkan korban api-apian setiap hari berupa 2 ekor domba, seekor pada waktu pagi dan seekor pada waktu senja. Nah, teman-teman, selain itu juga ada korban sajian dan korban curahan. Untuk hari Sabat ada tambahan 2 ekor domba untuk dipersembahkan selain persembahan yang sudah dilakukan secara reguler setiap hari, teman-teman. Selain itu ada juga persembahan bulanan. Melalui peraturan kurban ini, Tuhan sesungguhnya mengharapkan perhatian utuh dan konstan dari umat Israel kepada Allah. Nah teman-teman, persembahan yang Tuhan minta bukanlah satu daftar yang bisa kita centang satu persatu bila telah dipenuhi, teman-teman. Ada perhatian terhadap kualitasnya, ingat ya, ada perhatian terhadap kualitasnya. Ada juga tuntutan terhadap waktu pemberian persembahan. Artinya, persembahan tidak bisa diabaikan sesuka hati lalu dirapel ketika tergerak untuk memberikan persembahan, teman-teman. Kurban bukan juga iuran atau biaya kontrak yang harus dibayar secara berkala untuk menghindari murka Allah, teman-teman. Perhatikanlah bahwa kurban-kurban yang Tuhan minta bukanlah barang yang murah. Perlu biaya besar untuk berkomitmen terus mempersembahkan korban-korban yang mahal ini hari demi hari, teman-teman. Tahun demi tahun, dan melalui korban Tuhan ingin menjadi yang terutama di dalam kehidupan umatnya. Nah teman-teman, Tuhan mempercayakan berbagai sumber daya kepada kita. Waktu, pikiran, energi, uang, benda. Nah teman-teman, apakah kita mengutamakan Tuhan dalam penggunaannya? Jawabannya ditemukan bukan pada kehadiran kita di gereja atau kerajinan kita bersaat teduh saja, teman-teman. Tapi teman-teman, jawaban sesungguhnya kembali kepada engkau dan kepada saya. Apakah kita sudah memberi yang terbaik untuk Tuhan? Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Halo teman-teman, itu tadi saat teduh kita hari ini. Hari ini kita sama-sama belajar merenungkan apakah kita sudah memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan.
Apakah hidup kita sudah merupakan persembahan yang berkenan untuk Tuhan? Nah, teman-teman, untuk menutup satu teduh hari ini, yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang hari demi hari. Terima kasih Engkau telah menyertai kesehatan kami, memberikan kami kesempatan untuk mengecap hari yang baik di hari ini, Tuhan. Tuhan, saat ini kami juga belajar untuk merendahkan diri kami, Tuhan, merendahkan hati kami, agar hidup kami boleh berkenan kepadamu. Tuhan, kiranya Engkau juga yang mengajarkan kami untuk selalu menempatkan Engkau di dalam kehidupan kami. Pimpin setiap langkah kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah teman-teman, ayo bagikan materi saat teduh hari ini ke teman-teman yang lain supaya semakin banyak orang yang mendapatkan berkat. Besok kita juga akan ada saat teduh bareng di channel ini. Hari Sabtu, kita juga akan ada Zoom Fellowship bareng. Nanti linknya akan dibagikan di grup WA maupun grup lain kalian. Nah teman-teman, kalau kalian punya pergumulan atau masalah, kalian juga boleh DM Instagramnya Youth GKI Kanaan atau dengerin podcast di Spotify. Di sana teman-teman bisa mendengarkan obrolan seputar anak milenial Kristen. Have a blessed day. Tuhan Yesus memberkati. Ada yang singgah, tapi tidak sungguh. Ada yang nyaman, tapi tidak pasti. Makanya, jangan pindah hati terus. Carilah yang sesuai iman, sesuai hati, sesuai karakter, sesuai visi sama misi. Terus cari juga yang sefrekuensi. Biar nanti waktu kamu pacaran dan ngejalanin hubungan sama doi nih, bisa bahagia. Belum tentu bahagia. Tapi di saat kita mengenal satu sama lain, pasti ada pertengkaran. Di saat itulah kita mengenal satu sama lain. Dan pertengkaran itu baik loh, tapi lihat, Tuhan kasih kita hikmat, apakah benar-benar dalam hubungan tersebut hal yang positif yang kita dapatkan. Kalau banyak hal negatifnya, ya tentu itu bukan pasangan yang Tuhan inginkan buat kita semua. Dan percayalah teman-teman, kalian jangan khawatir, kapan ya kira-kira saya dapat jodoh saya? Umur berapa ya saya akan bisa menikah? Karena Tuhanlah yang punya kedaulatan atas hidup kita. Demikian juga Tuhan punya kedaulatan atas pasangan hidup kita. Jadi percayalah dan tunggulah, Tuhan akan berikan yang terbaik tepat pada waktunya. Dan kita ingat, di dalam 2 Korintus 6 ayat 14 dikatakan demikian. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Jadi yang perlu kita ingat, doakan apa yang akan kita jalani dan jalankan apa yang telah kita doakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat menantikan pasangan hidup dari Tuhan.